lebih mendekatkan diri ya, apalagi ini kan di Lepaskan ilmu gendam. Ini kisah hijrah paranormal Ki Joko Budo temukan Tuhan seusai melihat Ka'bah. Lama tak ada kabar, paranormal Ki Joko Budo muncul dengan berita yang menyebut dirinya kini telah berhijrah. Hal tersebut muncul dari tayangan Selebrita Pagi yang tayang di Trans 7 Minggu 12 Mei 2019. Penampilannya kini berubah drastis, rambut gondrong, kumis dan jenggot panjangnya hilang. Kini, kopiah di kepalanya lebih sering dipakainya. Seperti diketahui, Ki Joko Budo berubah drastis setelah ia melakukan beribadah umroh dan bersujud di Tanah Suci. Momen itulah yang membuatnya percaya bahwa Tuhan memang ada. Kalau dulu masih mencari Tuhan, sekarang sudah menemukan Tuhan. Ibaratnya seperti itu. Ujarnya seperti dilansir di YouTube Trans 7 Official Minggu 12 Mei 2019. Alhasil, dia harus mengubah penampilannya secara drastis hingga dirinya menjadi sulit kenali, seolah meninggalkan dunia metafisika yang dulu menjadi mata pencahariannya. Kini ia berubah menjadi religius. Ki Joko Budo juga tampak rajin beribadah di masjid-masjid dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tidak hanya pada dirinya, sikap religius ini juga ditanamkan kepada 10 anak-anaknya. Ke-10 anaknya tersebut merupakan hasil pernikahan dengan 4 istrinya. Aku punya anak 10, jadi pendidikan agama sangat penting untuk anak-anak supaya anak-anak bisa beradab, berakhlak, jadi tidak maunya sendiri, ia menambahkan. Ki Joko Budo juga mengungkap semua anaknya diwajibkan belajar agama secara penuh, sehingga pengetahuan keislaman mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Baca Al-Quran, suruh ngaji, kemudian sholat dan sebagainya. Malah lebih pinter anakku daripada aku, ujarnya sembari terkekeh. Kesungguhan Ki Joko Budo dalam berhijrah juga dibuktikannya dengan mewakafkan salah satu rumahnya untuk jadikan masjid. Rumah itu tak lain adalah bekas tempatnya membuka praktik paranormal di masa silam. Niat baiknya itu semata-mata sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat luas. Kalau zaman dulu kan banyak kepentingan pribadinya, saat ini kita mengabdi untuk masyarakat, ungkasnya. Lepas kesaktian ilmu gendam putih. Sebelumnya, Ki Joko Budo sempat jadi perbincangan karena memutuskan untuk berhenti menjadi paranormal. Dilansir dari tribunnews.com dalam artikel cerita Ki Joko Budo melepas kesaktian andalannya ilmu gendam putih. Ki Joko Budo menyimpan kisah menarik di balik keputusannya besar tersebut. Saat masih menjadi paranormal, oleh pasiennya Ki Joko Budo dipercaya dapat menangani segala problem hidup mengenai nasib, ekonomi, usaha, dan penyakit. Ilmu andalannya ialah ilmu gendam putih, yang selain dapat dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, juga dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan makhluk halus. Ribuan jin diklaim dimanfaatkan Ki Joko Budo untuk menolong pasien dan mempercepat proses meraih keberuntungan, meraih pangkat dan jabatan, jodoh dan suami, kaya atau istri cantik. Juga untuk upaya penyembuhan, melawan kebuntuan untuk tolak sial, pagar gaib untuk rumah, pabrik atau tempat usaha lainnya, dan gangguan jahat berupa guna-guna seperti santet, teluh, dan lain sebagainya. Dia turut melayani transfer ilmu secara gaib yang meliputi berbagai ilmu seperti ilmu kekebalan, ilmu terawang, pegangan judi, aji polo lakang, aji jaran goyang, rogoh sukmo, dan lain-lain. Ada pula layanan jasa supranatural seperti pemasangan susuk, pelaris, pengasihan, kejantanan, dan lain-lain. Kini Agus Yulianto alias si Ki Joko Budo meninggalkan pekerjaannya sebagai paranormal. Padahal dia sempat diakui sebagai satu di antara paranormal terbaik di Asia. Mulai saat ini dirinya enggan berhubungan lagi dengan hal-hal mistis yang mengarah kepada perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia juga meninggalkan ilmu dan mantra sakti yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Segala koleksi yang berhubungan dengan hal-hal mistis untuk menjalankan praktiknya pun dihilangkan, antara lain lukisan dan keris. Selain itu, saat dirinya tobat, Ki Jogobodo mengalihfungsikan tempat selama ini yang digunakan sebagai tempat semedi menjadi masjid. Keputusan untuk tobat diambil setelah menunaikan ibadah umroh. Pengalaman spiritual. Saat melihat Ka'bah, bintang film Terowongan Casablanca ini selalu menangis. Itu dianggap sebagai pertanda dirinya meninggalkan segala kemaksiatan dan menjalankan segala perintah Allah. Pada tayangan On The Spot yang disiarkan Rabu 25 bulan 4 2018, Ki Jogobodo belak-belakan tentang kehidupannya. Saat bersujud di Tanah Suci, ia mengaku merasakan getaran sangat kuat yang membuat tubuhnya seolah tersengat listrik. Dari situ ia percaya bahwa Tuhan memang ada. Imbas dari keputusannya itu, dia harus mengubah penampilannya secara drastis hingga dirinya menjadi sulit dikenali. Penampilannya kini bersih dari rambut gondrong dan kumis serta jenggot. Dirinya pun mengaku alih pekerjaan menjadi pemandu perjalanan wisata rohani demi menafkahkan diri dan keluarganya. Ki Jogobodo lahir pada tahun 1964. Pada waktu lahirnya, dia bersamaan dengan meletusnya Gunung Agung. Mungkin itu hanyalah sesuatu yang kebetulan. Dia dilahirkan di Singaraja, Bali. Pada saat masa anak-anak, Ki Jogobodo bercita-cita ingin menjadi pemain film dan menjadi penyanyi. Tapi itu hanyalah angan-angan. Ki Jogobodo waktu kecil dan harapan itu hanya bisa dilakukan dengan dia mengamen di Yogyakarta. Pada waktu mudanya dia kuliah, tapi tak jelas kuliahnya di mana. Ki Jogobodo termasuk aktivis yang berseberangan dengan pemerintah, sehingga dia merasakan hal yang biasa keluar masuk. Tahun 1990-an, dia kuliah di kota Yogyakarta. Dari waktu ke waktu, Ki Jogobodo merasa kesulitan dalam membiayai kuliahnya, lantas dia akhirnya menuju Jakarta untuk membiayai kuliahnya, dan di Jakarta dia menjadi buruh kasar di pabrik baja. Waktu berlalu, nampaknya Ki Jogobodo tidak mampu hidup terus-menerus di Jakarta, dan akhirnya Ki Jogobodo kembali ke Yogyakarta, dan dia ikut mencalonkan dirinya menjadi lurah atau kepala desa. Dalam proses menjadi kepala desa, ternyata tidak mudah yang seperti dia bayangkan. Dan Ki Jogobodo mengikuti seleksi tahap demi tahap untuk menjadi kepala desa. Katanya, tahapan-tahapannya itu bulat dan akhirnya Ki Jogobodo tidak lolos dalam seleksi tersebut. Ki Jogobodo pernah mengaku ada beberapa perempuan yang pernah singgah di hatinya. Salah satu dari perempuan itu adalah bernama Lucy yang disebut dengan cinta pertamanya. Ki Jogobodo sangat terpesona dengan keindahan apa yang ada di dalam diri perempuan itu. Akan tetapi, cinta pertamanya tersebut harus bertepuk sebelah tangan di tengah jalan, dikarenakan pada saat waktu itu Ki Jogobodo melamar Lucy dan lamaran tersebut ditolak oleh orang tuanya Lucy. Ki Jogobodo melamar Lucy dengan 10 biji kelapa yang masih lengkap dan 15 kg beras, dan akhirnya ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya dan Ki Jogobodo juga ditendang. Akhirnya Ki Jogobodo berhasil menikahi perempuan yang bernama Daimah pada tahun 1996. Ki Jogobodo telah hidup dalam kemewahan. Setelah Ki Jogobodo merasakan bosan dengan kehidupan duniawi dan akhirnya dia membuat moto hidupnya, carilah dunia, kemudian carilah Tuhan.